Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Selamat siang, teman-teman. Salam astronomi. Selamat siang Kak, salam astronomi. Oke, jadi hari ini kita bakal santai aja ya ini ya, nggak bahas yang rumit-rumit lagi. Terakhir kita akan bahas soal Big Bang ya dulu, yang tentang apa namanya angkasa. Dan Big Bang kan kita tahu kan rumit banget itu. Aku juga tahu rumitnya minta ampun. Jadi hari ini kita bakal apa namanya, istilahnya chill out aja ya ini ya. Apa namanya sih ya pokoknya bersantai lah ya kita hari ini. Nah jadi kalian udah tahu belum kita hari ini mau bahas tentang apa? Udah ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu belum? Hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Tahu nggak Hibra atau Dimitri? UFO. Oh kalian baru lihat tahu? Ini eh bentar, 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 bentar. Alien, oke. Dimitri, tahu nggak mau bahas apa hari ini? Bentar, tadi kalian belum lihat toh. Kenapa? Halo Dimi. Apa? Oh, alien nih, alien. Oke, ya sih kita akan bahas soal alien-alien yang muncul di beberapa film. Jadi ini sepenuhnya itu pasti sci-fi ya, science fiction. Tapi karena ini tentang alien, jadi pasti masih ada hubungan sama astronomi ya, gitu. Jadi ini sebenarnya aku pengen bahas ini dari sejak lama, tapi ya aku baru nemu waktunya sekarang ya. Yang pas banget lah untuk ngecil lah ya ini ya. Cuman ini bisa dibilang tuh lebih ke arah hiburan sih ya, lebih ke arah hiburan daripada pelajaran. Kalau kemarin-kemarin kan kita kan dapat banyak info kan ya, walaupun rumit-rumit, ini kan lebih ke arah ya hiburan aja ya. Tapi nggak apa lah ya, kita sekali-sekali juga nyantai kayak gini. Toh kan nggak selalu. Oke, jadi hari ini ada 5 film yang aku pernah mau kasih tahu ke kalian, yang ada aliennya ya pasti ya. Dan Star Wars. apa? Star Wars. Apa? Star Wars ada nggak? Star? Star Wars. Oh, Star Wars. Bacanya Star Wars sih, bro. Star Wars tuh like mirror apa? Star Wars harusnya ada sih, cuman aku nggak sempat ngasih ya di sini ya. Sorry, aku nggak sempat ngasih. Harusnya emang ada sih ya. Kalau yang ini soalnya tuh yang film yang udah aku tonton juga ya. Semuanya itu udah aku tonton. Selain itu karena aku nggak pernah nonton si Star Wars, belum pernah. Jadi aku nggak ambil dulu ya. Mungkin lain kali itu ya. Ini kelima film ini yang udah aku tonton semuanya. Tuh. Nah, jadi pertama ini di filmnya ini ada namanya ini nih UFO marah saya merah ini. Ini di film namanya Independence Day ya. Gambarnya. Itu ceritanya Oh. tentang. Nah, aku mau ceritain dulu ya. Simple sih ceritanya. Ini ceritanya tuh tentang ras alien, suatu alien yang menginvasi bumi dengan UFO yang ukurannya tuh mega lah, gede banget. Tadi lihat tuh tadi. Nih, seukuran ini UFO-nya. Bahkan ini pun, jadi sebenarnya itu UFO-nya itu ada dari angkasa lah ya. Awalnya gede banget terus membelah. Dia tuh pecah jadi beberapa, apa membelah menjadi beberapa UFO kayak gini yang menyebar di seluruh dunia. Jadi awal tuh gede banget, lebih gede daripada ini. Gitu. Itu sih. Dan tujuannya mereka ya jelas lah ya, simpel banget. Apa mau ngancurin bumi. Tuh. Tapi Me- kemudian, berhasil, kenapa? mereka berhasil nggak menginvasi bumi? Ya, ya tetap aja sih enggak sih ya. Tetap manusia tetap yang Allah yang menang ya. Awalnya sih benar-benar kacau lah ya. Hampir kepunahan umat manusia lah, hampir gitu. Tapi akhirnya manusia kan, apa namanya ceritanya itu, orang-orang itu melakukan penyerangan balik dengan cara ya, dengan cara adalah caranya ya, agak ribet sih.
Dan itu dilakukannya itu pada tanggal 4 Juli. Dan kebetulan juga kan apa namanya hari kemerdekaannya Amerika tanggal 4 Juli ya. Makanya dinamanya ini filmnya tuh Independence Day gitu. Cuma Independence Day yang di film ini tuh hari kemerdekaan Amerika terhadap hari kemerdekaan Amerika terhadap serangan alien tuh. Nggak kayak di dunia nyata ya. Beda. Tuh. Nah, kalau menurut aku sih aliennya ini cukup unik karena mereka tuh kemampuannya itu selain apa nama sih? Selain telepati lah ya, jadi bisa ngomong ke pikiran orang gitu. Dia tuh juga bisa nih, dia tuh di UFO itu bisa ngumpulin, bisa nembakin laser ke bawah dan itu bisa ngancurin satu kota kayak di gambar ini ya. Atau kalau kalian mau lihat nih, lihat di GIF-nya ini ya. Tuh lihat tuh, ini nggak ada suaranya emang. Ya kayak gitu. Dan itu baru satu gedung ya. Itu yang tambah satu gedung, tapi daerah apa sih nama itu? Daerah hancurnya itu sekota nanti. Aku cuma dapatnya segini doang. Itu. Itu pusat. Itu kan si UFO-nya Kayak dijatuhin bom habis atom gitu, apa? kayak bom atom. Iya kayak bom atom. Nah kayak gitu. Diledaknya satu tempat tapi daerah radius atau daerah jangkauannya itu eh apa namanya ya? Jauh lah sekota. Tuh. Itu sih yang menurut aku gila sih itu. Dan itu kan menyebar seluruh dunia. Jadi kan ya gawat ya. Gitu. Oke. Aku dulu bentar. Oke. Ini Terus yang ini. menyebar. Oh, aku tadi filmnya tahu tadi. Yang Pernah mana? lihat sih. Yang Yang robot-robot tadi tadi. yang ada robotnya itu. Ini apa nih, Hibra? Oh, Yo, filmnya tahu nggak nih? Filmnya cukup ya apa namanya? Ya oke lah menurut aku. aku lupa namanya, tapi Ya, pernah ya. lihat film ini cuma alurnya. Pernah lihat? Oh pernah oke. Ya Pernah. oke. Namanya ini Pacific Rim ya. Asik kalian udah pernah dengar sih aku yakin. Dan daripada Independence Day sih aku lebih nyaranin kalian Pacific Rim kalau misalnya menonton gitulah ya. Kalau Independence Day Ini sih pernah dengar Pasifik ya dan pasti. itu pun di buku. Oh, coba lihat filmnya. Kalau Independence Day tadi sih alur ceritanya lebih simple ya. Simple jadi aku ya biasa aja sih. Apa namanya? Lagi pula kan actionnya juga dikit juga. Apanya itu nggak gitu apa ya? Ya agak biasa sih menurut aku lah kalau Independence Day. Kalau Pacific Rim tuh lumayan menariknya ya ini action sama monster-monsternya ini ya. Dan ini monster itu tergolongnya itu si alien ya. Gitu. Itu Akhirnya, robotnya ada. akhirnya bilang aku cuma nonton anime. Tahu robotnya namanya apa? Ya namanya aku jelasin ya. Jadi ini Aku pas tahu kok. ya jadi ini kan Pacific Rim itu sebenarnya tuh simpelnya itu cerita tentang monster gitu atau kaiju namanya yang muncul dari suatu portal di dasar Samudra Pasifik terus nyerang bumi ya. Monsternya segede gedung gitu. Makanya sebutannya sih monster alien lah bisa dibilang lah ya. Terus tuh mereka dilawan oleh manusia dengan robot raksasa namanya Jaeger gitu. Ini pernah aku nonton deh ini. Gitu. Ya robotnya sih kayak gini-gini. Di dalamnya ada dua pilot, dua manusia gitu. Ya yang bagusnya sih di sini ya actionnya itu ya action robotnya gitu. Terus akhirnya pada akhirnya itu cara si Kaiju kalah itu dengan portalnya itu dihancurin, diledakin gitu. Akhirnya para Kaiju itu nggak bisa nyebrang lagi gitu. Jadi mereka belum kalah sebetulnya ya. Di filmnya belum kalah, cuman nggak bisa nyebrang gitu. Tapi kalau portalnya nanti kebuka lagi, mereka bisa datang Kalau lagi. mau nyebrang ya tinggal itu kasih tanda tangan. Hah? Maksudnya? Permisi. Ya nggak Kayak gitu. kalau nyebrang aja. Portalnya lumayan jauh, lumayan tuh loh. Lumayan jauh itu. Masuk itu nggak langsung ke apa namanya nggak langsung masuk ke dimensinya ya beda lagi Doang. itu beda lagi oke nah kalau ini kalian tahu nggak dari film apa
Itu film si alien kotak yang siap memakan bumi. Bukan, Kata bukan Surya. gitu. Bukan gitu. Oke. Nah, bentar. Bentar ya. Oh, apa Dimitri? Oh, ini bukan bukan alien nih ya. Kalau ini tuh kotaknya baru kotaknya doang. Masa kalian nggak tahu nih film apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Bentar. Star Wars. Bentar, Ibra. Tadi kenapa? Star Wars. Bentar, Ibra, bukan. Tadi Mira nih ngomong apa? Tadi ada yang jawab apa tadi? Sorry. Nggak tahu. Bukan. Dari Mira ini jawab apa tadi ya? Terus siapa? Nanti kamu siapa sih sendiri? Oh, Rashid toh. Sorry. Sorry, Tata Rashid. Aduh. Aduh. Oh ya, lebih masuk akal. Kan kayak boboiboy gitu ya. Aku pernah nonton sih. Tapi nggak kayak gini. Masa aduh kayak gini gambarnya. Ini dari Transformer tahu. Dari Transformer ini. Oh. Kan Transformer juga termasuk alien ya sebetulnya. Mereka itu. Cuma aliennya bentuknya robot. Oke. Jadi kalau tadi aliennya itu gambarnya itu UFO kayak gini, ya UFO kayak ginilah. Itu kan aliennya tuh isinya itu kayak alien biasa lah ya. Yang kayak lunak-lunak gitu. Terus ini, Transformasi aku tahu. Itu beberapa robotnya bisa berubah jadi ya, ngerti lah. Aku juga ngerti. Kalau ini aliennya kan raksasa ya, gede. Apa nama itu? Aliennya, kalau ini kan si alien yang di Independence Day kan kecil-kecil lah. Ya, seukuran manusia. Ini seukuran gedung raksasa. Yang ini seukuran ya lumayan kecil lah. Dan bentuknya robot gitu. Soalnya kan mereka kan robot nih ya. Dua-duanya si Autobot sama Decepticon. Akan si pelan kan Transformer tuh perang antara dua robot alien gitulah ya, Decepticon sama Autobots. Kalau ini sih aku nyeritain alurnya yang Transformer satu aja ya, teman-teman. Kan kalau di Transformer pertama itu si Autobots tuh pengen ngambil sebuah kubus nama itu Allspark tadi yang aku tunjukin tadi, Allspark ini. Nah, itu jatuh ke bumi. Dan sebelumnya itu planet mereka berdua si Cybertron kan udah hancur. Terus aku mau udah tahu kok diperbaiki, Cybertron. ya mau diperbaiki sama si Autobots pakai si kubusnya yang jatuh ke bumi. Tapi di Decepticonnya mau gunain itu untuk membangun pasukan malahan. Untuk tujuan yang jahat lah ya. Aku tahu juga Decepticons dan Autobots. Pemimpin Autobots itu Ya, Optimus. ya udah tahu, udah tahu. Yang Decepticons itu siapa ya? Megatron. Ya, mungkin aku agak lupa juga sih. Bagian itu. Ya simpel ceritanya sih gitu aja sih. Ya lebih ke arah action mekanik sih di sini ya, robot-robotan. Oke, dan kita lanjut ke sini. Ayo siapa yang nggak kenal di sini? Kalau nggak kenal aneh. Thanos. Pasti udah tahu lah ya. Jelas banget sih ini. Ya khas banget lah ya. Wajahnya yang ungu gitu. Ya ini juga termasuk alien ya. Soalnya kan dia itu ya walaupun bentuknya manusia, ya dia tuh tetap alien gitu. Jadi tadi Decepticon. Independence Day tadi aliennya itu yang kayak alien yang biasa-biasa tuh yang matanya gede gitu, yang kayak apa sih? Yang biasanya alien pada umumnya lah ya, yang sering kita cari lihat. Kalau si Pacific Rim aliennya gede-gede raksasa, si Transformer aliennya robot, ini aliennya bentuknya kayak manusia kalau si Thanos ya. Itu. Tuh. Dan kalau menurut aku sih jujur aja aku ya Itu di lumayan belakangnya siapa? pasukan-pasukannya. Dia kan punya pasukan, Dimitri. Pasukan pasukan Jupiter yang siap menarik bumi ke biar bisa itu masuk ke dalam orbitnya. Ah, ngomong Pasukan apa tuh, Ibra? pasukan planet Jupiter. Wah, denger dulu aja nanti, Ibra ya. Denger dulu aja nanti. Dia itu kan dari si Thanos kan dari Titan ya, dari bulan Saturnus ya, bukan dari Jupiter, Ibra. Botak kata Ibra. Emang. Dia itu dari Titan, bulan Saturnus, Ibra, bukan dari Jupiter. Beda.
Tapi dia emang punya pasukan yang gede ya. Dan emang dia itu uniknya itu tadi ya, tangannya itu kan kalian tahu kan ya. Kalau kalau ya kan kalau yang kalian udah nonton kan udah tahu kan ya ceritanya gimana dan tangan apa sih lupa nama tangan yang emasnya itu. Bibi cuma pernah dengar, nggak nonton. Nggak, oh baru denger ya. Tapi kamu udah pernah denger belum kalau si Thanos kalau metikin jarinya itu bisa ngilangin banyak orang itu udah tahu? Enggak. Oh, Udah tahu. udah belum tahu ya. Jadi si kekuatan terbesar dari si Thanos itu kalau udah ngumpulin si ini yang ada di gambar kanan itu tangan emasnya itu kalau tinggal Oh, dipetik semua orang tuh batu bisa. Iya batu batu Infinity Stone apa ya namanya? Agak lupa aku. bukan Infinity Stone yang biasa dipakai di cincin. Nah, batu ake. Iya. Nah, batu ake toh. Ya kayak gitulah pokoknya. Itu kalau dipetik doang, dia cuma metik itu bisa ngilangin banyak orang lah jadi pasir, jadi debu gitu. Ya, cuman unik lah ini. Dan kalau dia nggak ada itu pun dia tetap kuat ya. Dia punya kekuatan, kecepatan, stamina, terus juga dia juga bisa dibilang tuh apa ya? Bisa hidup apa nama tuh hidup abadi kayaknya jebakan ya. Terus kebal juga ya dia itu, kebal ada banyak serangan gitu. Bisa nembakin laser katanya. Terus banyak juga ya. Ini aku juga baru tahu ternyata dia tuh bisa ngelakuin apa namanya? Telepati sama telekinesis ya. Telekinesis tuh mindahin benda, menggerakkan benda dari jarak jauh. Jadi nggak pakai pegang. Set gitu. Kalau telepati kan ngomong ke seorang tapi langsung ke pikirannya ya. Nggak pakai ngomong kayak gini. Terus juga bisa ya karena dia alien ya pasti bisa hidup lah ya tanpa udara gitu. Dan juga apa lagi ya? eh Kayaknya bentar, bentar, bentar. Dia itu tadi tuh bisa bentar aku lihat catatan dulu. Kok tadi tuh dia bisa Berarti dia apa nggak ya? megang cincinnya. Dan setelah itu Eh, dia bisa ketabrak cincinnya. Hah? Maksudnya? Bisa ketabrak asteroid cincinnya Saturnus kalau begitu. Ya Kan enggak tinggal juga. Ya enggak juga kayak gitu. Enggak ada ya ceritanya. Itu. terus Apa? habis itu mungkin dia bisa menghilangkan cincin Saturnus pakai pakai tangannya itu. Oh, kalau itu mungkin. Aku nggak pernah dengar ceritanya, tapi mungkin ya. Ada Gatot Kaca. Mirip Gatot Kaca ya sebenarnya ya si Thanos ini. Iya nggak sih? Gatot kaca. Kok Cuman wajahnya, kemarin aku lihat filmnya itu. oh, cuma wajahnya agak Ada jelek di sih ini film. si Thanos. Jujur aja jelek, agak jelek sih ini Gatot menurut aku. kaca lebih kuat. Iya, iya. Ya dan Baik. ya sebenarnya sih Thanos ini aku cukup suka sih. Cuma bentuknya aja sih yang aku gimana ya? Nggak serem gitu loh. Nggak kayak si Independence Day atau alien-alien di sebelum-sebelum tadi kan serem-serem kan robot gede ini kayak manusia biasa gitu. Jadi kurang serem sih. Ya mungkin monster-monster atau film-film di Marvel tuh kurangnya itu ya, kurang serem dari bentuknya. Kalau dari kekuatan sih nggak apa-apa ya, tapi bentuknya nggak serem sama sekali. Anda, boy. Ya loh, Hulk aja kan nggak serem sebetulnya dari wujudnya. Gitu. Oke, kalau yang serem sih tadi ya, si Autobot kan serem ke robot. Si Independence juga alien juga serem-serem ya dalam-dalamnya. Ini kan juga serem ya si Pacific Rim dengan kaiju-kaijunya. Tuh. Oke, kita lanjut ke film terakhir. Ini bukan film terakhir, bukan film sih sebenarnya, tapi lebih ke arah serial. Serial, dan ini tuh aku yakin kalian mungkin nggak banyak yang tahu. Karena film serial juga gimana ya, kurang terkenal juga sih ya. Cuma sebagian orang doang. Nggak kayak 4 film yang di atas tadi, yang ini. Ini yang kelima ini serial, film dari Jepang. Coba aku tunjukin Thanos apa? kayak itu kok Thanosnya kayak itu eh mukanya kayak emot batu. Iya, 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 iya. Mirip itu ya, yang emot apa batu si di apa namanya Pulau Paskah itu ya. Itu ya maksudnya. Iya.
Oh, ini bisa jadi meme juga ini nanti. Wah, jadi kepikiran bikin meme. Oke, oke lanjut lanjut ya, lanjut. Ini aku akan coba tunjukin satu gambar dulu dari alien yang muncul di serialnya. Kalian bisa nebak atau enggak ya? Coba. Ada yang bisa nebak gak ini siapa? Siapa ini? Eh, yang pasti itu adalah alien. Ya alien ini. Aku udah bilang, tapi tahu gak ini dari serial apa atau namanya bahkan tahu nggak? Namanya. Nggak gitu. Nggak ada yang tahu ya. Ya wajar sih. Soalnya ini eh ya nggak kurang terkenal juga sih ya serialnya gitu. Cuman kalau untuk aku senang banget serialnya. Aku selalu tonton tuh, kayak hampir setiap hari aku nonton ini. Gak ada yang tahu ya? Ya udah aku kasih tahu aja. Ini spesial ya soal di sini. Karena kalau bukan aku yang nyeritain mungkin nggak ada yang tahu ini. Jadi namanya ini adalah ketahuan. Bentar. Jadi namanya ini adalah Evolve, Evolve atau Evolto. Ya, Evolve gitu. Namanya cukup unik lah ya daripada nama-nama tadi kan. Jadi namanya ini Evolve atau Evolto dan dia tuh alien ya. Bentar. Dan dia tuh muncul di serial Kamen Rider. Itu maksudnya makanya aku bilang dari Jepang, dari serial Kamen Rider Build gitu. Ini karena dia unik banget. Udah, aku juga. Udah tahu toh kamu Rashid? Udah, tapi Oh, udah tahu. Ini karena dia unik banget aliennya, jadi sampai-sampai aku masukin ya, aku berani masukin aja. Soalnya benar-benar dia itu alien, cuman nggak kayak alien pada umumnya, benar-benar khas banget lah. Bahkan daripada Thanos pun aku kadang-kadang lebih milih si Evolve daripada Thanos kadang-kadang. Karena dia tuh ya unik banget lah. Nanti kalian dengar ceritanya sendiri ya, dan ini agak cukup panjang gitu. Jadi dia itu antagonis utama di serial Kamen Rider Build dan udah dipastikan tuh alien ya dari suatu planet yang namanya planet darah gitu atau dari ras iya, darah. aku juga ngaruh tes itu. Apa? Maksudnya apa sih planet darah? Itu nama planet di serialnya. Blip. Itu. Oke. Nah, jadi dia itu si Evolve ini aku ceritain dulu aja deh. Dia itu awal tuh suatu ras ya, dari suatu ras yang namanya tuh ras darah kalau di serialnya. Jadi dia itu dari planet itu, eh tapi planetnya tuh hancur. Planetnya dihancurin sama kakaknya si Evolve, Bilbas namanya. Dihancurin, terus akhirnya Evolve tuh lari, dan melarikan diri bersama 3 anggota ras lainnya. Nah, berarti mereka ada 4 ya, ada 4 anggota yang lari, itu berhasil melarikan diri. Dan mereka setelah lari dari planet darah itu, berhasil lari, mereka tuh kerjanya ngapain sih? Kerjanya itu ini, mereka tuh pergi ke apa menjajah angkasa sambil ngancurin dunia-dunia lain, bumi apa planet-planet lain untuk jadi kekuatan mereka. Gila nggak itu? Kerjanya ngancurin planet itu. Emang kerjanya itu ya itu kira-kira dibayarnya berapa? dibayarnya berapa? Maksudnya? Kan kerja ya digaji ya tuh, Kak. Loh, mereka tuh malah seneng gitu. Bisa dibilang tuh hobinya mereka tuh ngancurin planet. Jadi mereka tuh seneng-seneng aja. Ngancurin planet dapat kekuatan. Ngancurin planet lagi dapat kekuatan. Maka jadi hobi mereka. Itu. Itu ras darah tuh kayak gitu mereka kerjaannya. Kering nggak itu? Itu. Masa nggak ada berlian yang jatuh di kotanya. Ibra, kamu bentar sih. Kamu belum apa namanya belum nonton sih ini ya. Ini kan lu pernah muncul di TV ini. Coba aja kalian nonton. Bagus kok ini dan aman juga untuk kalian. Terus akhirnya mereka itu sampai satu saat Evo dan kawan-kawannya tuh sampai di planet Mars.
salah satu planet yang mereka hancurkan ternyata adalah Mars. Tapi setelah sampai di Mars, ternyata Evolve dan kawannya kalah sama Ratu Mars namanya. Jadi sana tuh ada Ratu Mars. Mars ternyata ada aliennya juga yang tinggal di sana. Terus para alien yang di Mars itu hampir kalah juga, tapi akhirnya menang lah ya. Ya seri sih. Si Ratu Marsnya itu kalah juga, Evolve dan kawan-kawan juga kalah. Jadi seri. Tuh. Dan setelah itu akhirnya kan setelah sekian lama ada astronot dari bumi yang datang ke Mars, terus ternyata pas dia kembali lagi ke bumi, Evolve dan kawan-kawannya ngikut ternyata. Terus akhirnya mulai terjadi kekacauan. Dan nanti kalian kalau mau tahu sendiri, kalau ceritanya tonton aja ya itu ya, Kamen Rider Build. Gitu. Nah, gitu. Nah, jadi si Evolve ini juga apa namanya ya? Dia tuh namanya Evolve itu karena dari kata evolution ya, evolusi. Dia itu punya beberapa bentuk evolusi. Bentuk pertama itu yang ini yang digambar. Ini. Bentuk kedua itu yang kiri. Yang kiri ini. Sorry. Kok yang kiri ya? Toh, bentar. Nah, yang ini. Sorry, ini ketukar ya. Ini kalau tadi itu bisa dibilang tuh bentuk paling dasarnya lah, bukan bentuk utamanya ini ya. Si apa namanya? Bloodstalk ini namanya sih bentuknya. Terus kalau bentuk yang harusnya bentuknya tuh kayak gini nanti. Ini bentuk pertama, fase 1 namanya. Terus yang kedua itu yang kiri, Dragon, Evil Dragon. Yang 3 itu Rabbit, kelinci Evil Rabbit, sama 4 itu yang paling kanan nih ya. Itu bentuk terkuatnya yang paling kanan. Itu yang bawah itu suruhannya ya, bawahannya. Yang atas itu ya, yang si Evolve-nya. Gitu. Kalau memang seluruhannya pasti di anime ya dong. Apa? Kalau memang seluruhannya pasti sering di anime ya dong. Enggak juga. Mau suruhannya, jangan nanti spoiler nanti. Nanti kalian kalau mau tonton sendiri ya. Pokoknya itu dia tuh punya beberapa fase lah ya. Gitu. Dan dia tuh juga Kamen Rider ya, Kamen Rider Evolve. Gitu. Nah, aku sih juga cukup suka dengan bentuknya ya, soalnya serem juga. Tuh. Nah, kemampuannya nih yang aku mau bahas ya. Sebagai seorang alien, kemampuannya itu banyak banget. Banyak banget, teman-teman. Bahkan mungkin daripada Thanos, mungkin lebih banyak si Evolve nih. Oke? Jadi kemampuannya ini aku bacain. Pertama itu dia tuh bisa uh, apa namanya itu membelah DNA. Jadi teman-teman udah tahu belum DNA itu apa? Udah pernah tahu? Atau pernah dengar lah istilahnya DNA? Udah tahu belum? Belum. Oh, belum ya. Jadi DNA itu adalah DNA itu ada di setiap makhluk hidup termasuk kita. Di dalam diri kita tuh juga ada DNA gitu. Nanti kalian belajar di biologi ya di IPA SMP. DNA itu yang menyusun karakteristik kita. Misalkan aku, suaranya tuh kayak gini, wajahku kayak gini, itu diatur sama DNA. Terus aku kulitnya hitam itu dulu diatur sama DNA. Kalian juga nanti rambutnya kayak gimana, itu sama DNA nanti di dalam. DNA atau gen namanya ya. Gitu, singkatnya sih gitu. Dan si Evolve ini juga punya DNA lah pastilah ya atau gen. Dia itu bisa membelah DNA atau gennya itu menjadi banyak gitu. Kalau kita kan nggak bisa lah ya pastilah ya. Kan di dalam diri kita. Si Evolve ini punya kemampuan untuk membelah gitu DNA-nya melepaskan gitu. Terus itu bisa merasuki orang. Jadi kalau misalkan DNA itu masuk ke dalam diri seseorang, orang itu bisa diambil alih gitu sama si Evolve. Itu. Jadi Bisa dikontrol ya? iya dikontrol gitu. Dan kalau dari kontrol itu susah untuk sadarnya itu susah gitu. Dan itu ya cukup gila sih menurut aku ya. Soalnya kan alien itu kan ya mungkin kan telepati, misalkan mengendalikan pikiran itu bisa, tapi sampai masuk dalam dirinya itu ya gimana ya, keren aja sih ini ya. Dan kalau udah masuk itu mau diapain? Dikeluarin nggak bisa kan ya. Kalau orang yang mau dimatiin dulu terus biar dia keluar, nanti dia tinggal pindah ke manusia lain, udah selesai si Evolve-nya. Jadi susah itu. Hancurin si Evolve-nya susah banget ini.
Itu baru satu. Itu aja pun udah ngerepotin. Dia itu juga bisa ngubah wajah orang gitu. Jadi kalau misalkan dia itu mau ngubah wajahnya, misalkan wajahnya Aira misalkan jadi wajahnya aku, bisa ditukar nanti. Wajahnya jadi beda. Wajahnya Aira nanti jadi wajah aku. Bisa dia. Itu yang cukup kaget aku juga ya pas lihat bisa ya kayak gini ya. Dan kepikiran juga ya membuatnya. Kira-kira kalian mau nggak kalau misalkan si Avalt-nya ada, terus kalian mau nggak minta dirubah wajahnya jadi orang lain? Mau nggak? Loh, loh. Jadi cowok dong aku, kata Aira. Wah, malah seneng Aira. Jangan dong, jangan dong. Bahaya itu ya. Bahaya itu. Nah, terus dia itu juga bisa cepet ya. Cepatan super juga bisa dicepet. Terus bisa ngapus ingatan orang. Udah gitu bisa ngapus ingatan orang. Itu, dan keempat ini, ngerasukin manusia, mengubah wajah orang, kecepatan super sama menghapus ingatan orang itu bisa dilakukannya dalam bentuk human formnya lah ya. Sebelum dia berubah menjadi Kamen Rider, kan dia kan sebelumnya itu ada di dalam diri seseorang. Dan itu dia bisa melakukannya tuh pas dia itu masih belum dalam belum berubah jadi Kamen Rider. Itu aja pun udah istilah itu apa ya? Keren lah udah istilah itu kalau zaman sekarang tuh GG lah istilahnya. Itu dilakuin pas dia itu masih dalam wujud manusianya lah ya. Kan Kamen Rider itu kan manusia yang berubah jadi yang pakai kostum gitulah ya. Dia juga bisa ngeluarin tenaga dalam dan api, semacam api gitu. Bisa ngendalin kotak Pandora. Kotak Pandora itu yuk artefak yang dibawanya dari planet darah. Ini yang udah kayak gini. Kayak si tadi ya, kayak si kotak Allspark-nya si Transformer. Mirip. Ini juga mirip kotak Pandora namanya. Gitu. Nah, walaupun kecil tapi kekuatannya, tenaganya luar biasa banget ya. Gede banget. Bisa dibilang benda terlarang lah, bahkan bisa dibilang si itu, kotak Pandora. Terus dia itu juga bisa regenerasi. Jadi regenerasi itu menyembuhkan diri ya. Kan ya kalau dia tuh dan maksudnya tuh dia tuh bisa mati ya bisa aja sih. Cuman dia tuh bisa regenerasinya juga cepat. Cukup cepat juga. Jadi kalau misalkan lebih cepat dari manusia ya. Kalau kita kan juga sebenarnya juga punya ya kekuatan apa namanya tuh, kemampuan untuk regenerasi. Kalau misalnya kita terluka kan, misalnya kulit kita luka, kan bisa balik lagi ke normal toh, ya kan? Bisa kan? Cuman kan butuh waktu lama. Nah, kalau si Evo itu lebih cepat aja, gitu. Makanya dia tuh pertarungan sehebat apapun dia tuh tetap bisa selamat ya, hampir selalu selamat ya. Terus gitu juga dia bisa ngasih racun ke orang ya, ngasih racun yang nggak bisa disembuhin sama kemampuan teknologi di bumi. Tuh, udah gitu dia tuh juga bisa namanya teleportasi ya. Teleportasi bisa, mindahin barang dari jarak jauh juga bisa. Terus eh, itu kalau dia belum nyampe fase sempurnanya ya. Jadi aku tadi belum bilang ya. Kalau ini kan tadi kan si Evolve ini punya beberapa fase. Fase pertama itu Evolve Cobra ini, ya sebelumnya ini nggak dianggap lah ya si Blastoff. Fase keduanya Evolve Dragon yang kiri, 3 Evolve Rabbit, dan bentuk terakhir atau Evolve Black Hole. Fase 4 atau fase terakhir, atau bentuk sebenarnya ya. Bentuk sebenarnya dari si Evolve. Ini Evolve Black Hole, atau yang inilah gambarnya. Yang kiri sama tengah ya. Ini si Evolve Black Hole. Kenapa namanya Black Hole? Karena kekuatannya Black Hole, lubang hitam. Tuh, makanya ini serialnya juga ada astronominya ini ya. Yang aku seneng. Adalah. Dan dia itu kalau udah mencapai pasar lubang hitam, dia tuh bisa apa nama itu? Meniru wujud wujud apa namanya? Meniru wujud orang lain ya. Kayak eh, apa sih? Istilahnya itu tahu kan kalian misalkan eh, aku ini ada Dimitri, terus Dimitri lihat di depan Dimitri ada orang lain yang ternyata wujudnya sama kayak Dimitri, padahal sebenarnya itu evolve gitu, dia niru. Terus di sisi lain dia juga bisa niru bentuk wujud orang lain gitu. Ngerti kan kalian maksudnya? Ngerti nggak itu maksudnya yang bagian nih?
niru orang gitu. Bisa jadi anime? Yo, kayaknya nggak sampai segitunya deh. Wah, anime kan soal 2D ya, gitu. Tuh, sih. Jadi bisa niru-niru itu yang cukup kerennya dia tuh itu ya. Apa namanya? Ya, bisa aja dia nyamar terus masukin orang kan ya apa namanya kuat banget lah ya bisa dibilang lah. Bisa jadi dia juga bisa itu ngerasukin si Thanos. Jadi Thanosnya diambil alih sama si Evil bisa juga jangan-jangan. Terus akhirnya si Thanos digunain untuk ngancurin dunia sama si Evil. Ya bisa jadi ya, soalnya dia tuh bisa merasuki, kalau aku lihat dia bisa merasuki bentuk kehidupan apapun ya, gitu. Bisa aja Thanos mana bisa itu ngerasukin. Berarti dia jahat. Siapa? Si Evil ini. Si Evil ini rasis maksudnya. Ya, berarti dia jahat dong. Nah iya, ya, ini jahat banget ya. Jahat banget ini. Jahat banget ini si Karena Evil dia ini. Ya itu, dan ya dia kan bisa ngerasukin bentuk kehidupan apapun ya. Mungkin kecuali robot lah ya. Robot mungkin nggak bisa. Kayaknya kalau dia berhadapan sama Thanos, aku kepikiran aja sih. Mungkin Evil yang menang bakal mungkin. Kalau si Thanos sudah ambil alih, udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa menang lagi dia. Nah, dan mungkin kekuatan yang si Evolt yang paling aku senang itu dia tuh bisa nyetain lubang hitam ya sama lagu apa nama itu kalau udah mencapai bentuk evolusi. Kalau fase lubang hitam tadi kan bentuk terakhirnya, tapi bentuk evolusinya yang kanan, yang paling kanan tuh kalau udah nyampe situ dia tuh bisa melakukan warp ya atau teleportasi antar planet. Dan kalau udah gitu dia bisa menciptakan lubang hitam yang sebesar planet itu juga. Ngancurin planet itu setelah diserap planetnya itu bisa menjadi kekuatan dia. Dan karena planet dia langsung satu nggak terbatas ya, maka kekuatannya juga nggak terbatas pasti. Oh, gitu, itu gilanya sih. Kalau udah ada bentuk evolusinya tuh udah gawat banget tuh ya. Tuh, ini cuma gambar-gambar ya. Di kiri si Evolve sama lubang hitam, yang tengah level sama lubang hitamnya juga karena bentuk evolusinya. Tuh, oke. Nah, terus juga di serial Kamen Rider Build itu juga ada beberapa scene yang nunjukin tentang black hole ya, si black hole-nya Evolve ini. Pokoknya kan soalnya kan serial ini si Kamen Rider itu tentang astronomi juga ya. Sebenarnya sih lebih ke arah fisika. Fisika sama politik sebenarnya. Ada politiknya. Cuman pas akhir-akhir, menjelang akhir serial tuh banyak astronominya ya. Dunia paralel gitu juga ada bahkan nanti. Pokoknya rumit tuh ceritanya. Nah, ini aku mau nunjukin ke kalian beberapa gambar di Kamen Rider Build yang ada gambar lubang hitamnya ya. Tuh, misalnya ini nih. Ini juga ada bumi lain ini bumi dari dunia paralel. Itu. Kalian coba tonton aja kok. Asik kok itu nanti filmnya. Tuh. Nah, dan dia emang apa tadi ya? Si eh oh ya, sebenarnya ada sih apa namanya? Aku belum nunjukin apa nama itu satu gambar yang ada astronominya eh di build nanti ada planet Mars ya, tapi aku nggak tunjukin. Nih, terus ini. Ini apa nih menurut kalian? Apa nih menurut kalian? ini bukannya pernah Kak Petra gambar ya? Pernah. Oh, kamu masih ingat ya Rasid ya? Iya, dulu pernah aku gambar nih ya. Ini apa nih tadi? Ini masa nggak tahu nih. Ini misteri. Baca chat, Apa? baca chat. Apa lubang? Oh, lubang hitam. Lebih tepatnya lubang hitam yang ngancurin bulan ya. Ini tahu nggak evolve-nya mana ini? Lihat nggak evolve-nya mana? Ini ada evolve-nya loh di Tengah foto, iya tengah foto ini ya.
dia lagi melayang-layang. Dia pasti mencapai bentuk evolusinya, itu bisa menghancurin bulan ya bahkan. Itu dalam sekejap loh ya, sekejap itu dihancurinnya. So, kalau Thanos aku nggak tahu ya bisa atau enggak. Yang jelas kalau dari Independence Day, dari keempat alien yang sebelum evolve tadi, aliennya Independence Day, terus si Decepticon, Kaiju sama Thanos. Si Kaiju, Decepticon, sama si siapa aliennya Independence Day itu nggak bisa ya kayak gini ya. Nggak bisa mereka tuh ngancurin planet atau bulannya itu dalam sekejap. Pasti harus pelan-pelan, dihancurin perlahan-lahan. Kalau Thanos nggak tahu ya, dia tuh kalau metik gitu bisa ngancurin planet itu tuh atau aku. Tapi tetap aja sih ini gigi banget sih ini. Bayangin aja ini si Evolve ini menjelajah ke planet-planet lain terus nyaruk lubang hitam lain. Wow, siapa yang kan kekuatannya seberapa gede gitu. Nih, terus ada ini. Ini juga ada si apa namanya Evolve yang evolusi. Sama sebelah kanannya itu si Build ya. Nah, ada Build. Itu lagi ngelihat satu planet itu dihancurin. Tuh. Terus, nah, ini kalian tahu nggak di mana ini? Di planet apa? Ada yang tahu? Planetnya warnanya merah. Ayo, planet merah apa namanya? Vulkan ya. Loh, vulkan. Planet kan bukan Mars. Nah, maksudnya itu. Shit. Maksudnya aku nanya nama planetnya ya. Ini si Mars. Di Mars ini. Jadi kan ceritanya kan kalau di sana itu Mars di serial Build itu kan ada aliennya ya. Ada kehidupan di sana. Ya kayak yang kita inginkan lah ya di bumi. Kan kita kan juga pengen kalau misalkan di Mars tuh ada kehidupan kan ya. Di sini juga diwujudkan di sini di filmnya. Jadi ada gedung-gedung, terus ada suatu menara tinggi, ini didirikan sama Evolve. Dia kan tadi kan aku ceritain dia pernah sampai ke Mars, terus ngancurin Mars pakai lubang hitamnya juga ya. Makanya ini tuh keangkat ini semua, puing-puing apa namanya itu Mars tuh semua itu keangkat ya ke atas karena ketarik sama lubang hitam. Tuh. Oke. Terus ya ini salah satu gambar itu si lubang hitamnya Evolve ya. Ini pas akhir-akhir episode nih, pas episode terakhir nih ya. Pas si Evolve-nya kalah ini. Tuh. Tuh. Nah, itu deh. Oke. Oke deh kalau gitu kita udah selesai nih bahas-bahasnya. Ya, memang hari ini aku udah bilang ya, ini kita hari ini cuma hiburan doang. Gak ada pelajaran yang khusus sebenarnya. Untuk nyantai lah ya, bersantai. eh Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin lain kali kita bisa kayak gini lagi ya, bahas film-film lain juga. Ada yang mau bertanya? Kapan-kapan Gatot Kaca, soalnya kan itu juga menceritakan tentang alien. Iya Pak, Hibra. Juga kurang. Tentang alien? Iya Pak. Aku baru tahu. Iya, Oh, oke. Bentar, Gatot Kaca film maksudnya. Ada po film Gatot Kaca. Aku salah kurang tahu. ada kok. Baru Oh, gini nih, beberapa hari yang lalu. loh, baru toh. Kok nggak ada pengumumannya ya? Aku nggak dapet pengumuman sama sekali. Ya udah coba aku nanti cariin ya. Aku coba cari juga. Iya. Kalau ada, mungkin aku pasti bakal bahas sih itu. Pasti pengen banget aku bahas. Soalnya kan itu ada sebuah belian yang jatuh ke bumi itu. Oh, itu. Ya, ya, ya. Meteor. Diduga meteor. Oh, tapi di dalamnya ada aliennya. Itu. Oh, oke, ini coba aku cari ya. Yang besar juga terjadi di luar. Kan juga menceritakan Pandawa. Oke, ini coba aku cari ya, Ibra ya. Kalau benar ada aliennya, aku mungkin akan kemungkinan besar akan bahas nih ya. Oke, makasih Ibra infonya. Ada yang mau bertanya?
Jadi kalian mungkin mumpung ini lagi santai kan, jadi nggak harus nanya yang rumit-rumit juga. Aku juga nggak perlu jawab yang rumit. Nah, Ratu Asil mau nanya nggak? Atau aku tanya dulu nih. Aku coba tanya ya. Oke, jadi dari kalimat alien tadi, si Evolve, terus si siapa? Thanos, Decepticon, atau sama Transformer, atau si Autobots 3, Kaiju, sama aliennya si Independence Day, kalian lebih senang yang mana? Paling suka? Mungkin dari bentuk atau dari cara metode mereka nyerang, mungkin gitu. Gimana? Coba satu-satu. Lah, ayo, yang mana? Mungkin dari Aira dulu atau siapa? Aira atau Rashid yang mana? Pilih aja salah satu. Di Dini, oh Dimi. Menghasilkan banyak uang, maksudnya gimana toh? Menghasilkan banyak uang? Kok bisa menghasilkan banyak uang? Loh, kan itu film populer. Jadi pasti menghasilkan banyak uang dong. Oh alah, oke ya. Oke deh, boleh. Thanos ya. Ayo yang lain. Siapa? Hibra atau siapa? Asit atau Aira? Pilih salah satu dong. Apa? Pilih salah satu aja. Dari kelima alien tadi, mana yang kalian seneng? Transformers. Oke. Karena mekanik ya emang. Oke, ada lagi? Siapa? Jadi sekarang tinggal Rasi sama Aira. Yang mana Rasi atau Aira? Bentar. Ini tak hapus dulu aja kali ya. Bentar nih. Soalnya, biar kalian lihat robotnya. Yang awal tadi, ya si aliennya Independence Day ya. Nggak ada nama khususnya soalnya ya. Sorry. Yang ini, nah, Aira. Yang ini kah Aira? Oh, oke. Oke, nggak apa-apa. Rashid, yang mana Rashid? Nah, mungkin Aira juga kasih alasan kenapa sukanya yang ini. Sukanya yang ini. Transformers itu aku kenal beberapa robotnya, salah satu Bumblebee. Ya, tahu. Aku juga tahu kok itu. Nggak tahu. Nggak tahu sih si Aira. Itu ya loh, yang tes berubah-ubah. Iya, tahu. Oh, Aira bilang nggak tahu. Milih kok nggak tahu. Si Evolve, kata Rashid. Oh, akhirnya ada yang milih Evolve juga lah. Oke. Kenapa Rashid Evolve? Soalnya kan kalian juga udah kasih alasannya ya, walaupun Aira nggak tahu. Oke, kalau Aira karena bagus kayaknya si aliennya. Oke, kalau di meetingnya karena cerita apa namanya, atau cerita apa filmnya kan menghasilkan duit ya. Kalau Ibra kan karena ya mekanik pastilah ya, kan tahu kan lah ya. Ya kan Ibra karena mekanik toh kamu suka Transformer itu karena mekaniknya toh, robot-robotnya. Nah, kalau Rashid kenapa? Suka aduh, Evolve. Aku juga paling suka si Evolve sih dari kelima tadi. Punya alasan nggak Rashid? Kenapa lebih milih si Evolto? Duh.
kekuatannya banyak. Iya sih. Dari kelima alien tadi sih yang kekuatannya paling banyak itu ya si Evolved ya. Kecil-kecil tapi kekuatannya banyak ya. Dan spesifik loh, detail-detail loh itunya. Enggak gitu destruktif tapi benar-benar bermanfaat banget lah ya. Nah ya, kalau Kayak menguasai dunia. iya menguasai dunia gitu. Sedangkan dia tuh tujuannya cuma mau ngancurin planet-planet sih itu. Ya sama kayak alien lain sih, cuman kekuatannya banyak tadi ya. Kalau dari bentuk sih, eh aku mungkin paling seneng si Kaiju sih ya. Sekarang kan ngeri. Kalau Transformer juga keren sih bentuk-bentuknya. Cuman kalau dari Evo sih aku tetap senang Evo karena dia tuh juga salah satunya tuh licik ya, licik banget. Bahkan kalau aku kasih tahu efeknya ini ya, dari seluruh villain-villain yang muncul di Kamen Rider apapun, banyak yang ngecap itu si Evo yang paling licik bahkan, yang paling licik dari semuanya. Licik banget itu dia itu. Bahkan dia tuh bisa kan diceritakan Jepang itu lagi terpecah belah toh di cerita Kamen Rider Build. Si Evo tuh bisa hanya dengan hasutannya saja tuh bisa menyebabkan ketiga negara bagian di Jepangnya itu saling perang, saling perang hanya karena hasutannya doang. Bukan itu pun nggak pakai kekuatan loh si Evo, cuman ngomong doang, hasutan doang. Bisa sampai segitunya. Ini licik banget itu. Evo ini. Itu sih udah licik, kekuatannya gede, destruktif, terus hobinya juga ngancurin planet. Terus dia juga nggak mudah kalah ya, nggak gampang kalah itu. Ya, Volt. Kalau dia kalah, hancur, dia itu sebenarnya nggak hancur. DNA-nya cuman dia tuh membelah jadi DNA lebih kecil. Yang kalau udah gitu, udah gawat, udah susah nyarinya kan, karena kecil-kecil. Dan DNA itu bisa nyari manusia lain yang untuk dihinggapi gitu. Ngeri nggak itu? Hanya susah banget dia kalahnya. Bahkan sampai akhir serialnya tamat pun dia nggak kalah, tetap hidup, tetap hidup dia. Walaupun nanti kalau kalian nonton, nanti di episode akhirnya dia kayaknya kalah. Enggak, dia balik lagi nanti di movie ya, Via. Belum kalah itu siapa sampai sekarang. Tuh. Oke. Nah, oke. Tadi kan kalau secara itu, secara seluruh apa nama itu, ya kalian suka yang mana? Kalau aku sih tetap Evolve tadi soalnya kan juga kekuatan juga itu ya. Salah satu yang lain selain dia licik karena Evolve ini punya kekuatan black hole ya. Sebenarnya kan aku mulai suka tentang black hole tuh karena si Evolve ini sejak aku nonton ini. Gitu. Soalnya apa alien kan yang kekuatannya itu astronomi pakai kekuatan benda-benda astronomi kan jarang loh ya. Bahkan Thanos pun walaupun dari alien kan dia kan kekuatannya kan juga yang kita tahu lah ya, yang umum-umum aja. Tapi kok kekuatannya sampai black hole gitu, mengendalikan lubang hitam kan ya keren aja. Tuh. Tuh. Terus kalau kalian bilang si Evolve itu tinggal ngancurin aja sabuknya. Kan dia punya sabuk terus dihancurin. Nah itu nggak bisa juga, sabuknya juga nggak bisa dihancurin. Itu benar perfect lah si Evolve ini sampai sekarang. Oh ya, tapi dia juga tetap punya kelemahan ya. Kelemahan tetap ada sih. Tadi aku belum ngasih tahu ya, dia tuh punya kelemahan tuh kalau lawan si Furnace ya, atau Mars-nya itu namanya Furnace tadi. Dia soalnya pernah kalah. Terus Evo Trigger tuh yang mana ya? Ini kalian lihat gak nih di sabuknya itu ada kayak putih, apa bulutan putih, bentar. Highlighter. Ini, putih-putih ini. Lihat nggak nih? Lihat nggak? Ya, aku tunjukin nih. Device putihnya itu kelihatan nggak? Itu. Kelihatan guys? Kalau kelihatan, tolong jawab ya. Oke, Ira. Rashid, Jibril atau Dimitri? Kelihatan nggak tadi yang aku tunjukin? Kenapa? Lah, yang aku tunjukin tadi kelihatan nggak?
Apa Kak? Yang aku tunjukin tadi loh, aku tunjukin pakai pointer tadi kelihatan nggak? Kelihatan. Nah itu, kamu berarti ngapain toh? Dimi. Nah, itu kalau dirusak itu masih bisa rusak ya, walaupun sabuknya nggak bisa rusak, tapi itu masih bisa rusak. Kalau rusak ya dia bakal susah gerak, berhenti gerak. Itu bisa dipakai untuk ngalahin dia. Gitu. Sama ada satu item lagi di serial build yang bisa ngalahin dia itu namanya Full Battle Genius ya. Nanti kalian kalau mau lihat sendiri ya nanti di filmnya. Tuh. Oke sih, gitu aja sih tadi. Gimana, kalian ada pertanyaan nggak nih? Yang nggak pertanyaan, coba dong buat pertanyaan dong. Dari tadi belum ada pertanyaan loh. Kok ini? Nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada, oke, tanya satu lagi kalau gitu ya, tanya satu kali lagi. Kalau dari segi bentuk lah, dari segi form atau bentuk, kalian lebih senang yang mana? Dari segi form, kan si Evolve kan kayak gini bentuknya. Kalau si Thanos kan kayak gini, biasa. Decepticon kalian tahu lah ya, robot ya bentuknya kayak robot kayak gini. Ini si Kaiju yang gede-gede. Kalau aliennya Independence Day kurang kelihatan ya, sayangnya nggak kelihatan di sini. Coba kalian lebih senang bentuknya yang mana? Menurut kalian? Kalau aku sih tetap Kaiju ya, karena serem, paling serem. Walaupun Evolve juga serem sih, Evolve sama si Decepticon. Kan kalau Kaiju gede ya. Kalian yang mana wujud form bentuknya itu kalian yang kalian senang dari kelima film ini? Dimitri yang mana? Hah? Evolve. Oh, kamu lebih senang bentuk Evolve atau baru nyangka aku. Oke. Kalau Hibra atau Rashid yang mana? Bentuk yang kalian senang? Kalau Hibra sih mungkin tetap Transformer ya, mungkin. Yang mana Rashid atau Hibra? Yang mana? Pilih aja salah satu. Hibra, coba. Yang mana kamu? Hibra atau Rashid? Bentuk yang kalian lebih senang yang mana? Bentuk alien yang kalian senang? Bentuk akil. Oh enggak, bentuk alien dari kelima alien tadi. Yang kalian senang tuh bentuk yang mana? Bentuk yang kaiju, bentuknya si Transformer, bentuknya Transformer, aku ngerti. Mekanik sih ya soalnya. Kenapa Rashid? Yang kaiju. Kaiju juga ya, sama dong kita. Ya sih, soalnya kenapa Rashid? Ngeri, karena ngeri. Karena gede, karena apa namanya sih? Ya karena bentuknya keren dan ngeri gitu kah? Ya nggak Rashid? Kalau ya berarti kita sama ya. Iya. Iya kan, bener. Soalnya bentuknya paling gede, ada gede dan juga sangar, nah sangar itu ya. Itu. Kan jarang ada alien yang segede itu ya. Tuh. Itu sih. Kalau ya nggak ada yang milih Thanos ya. Jelas banget. Nah, Thanos aku udah bilang bentuknya terlalu biasa, terlalu manusia. Itu sih aku agak kurang serem dari antagonis di Marvel tuh, nggak serem bahkan Ultron yang kalian kalau udah tahu Ultron nggak serem, dia malah kayak manusia. Padahal dia robot. Tuh. Tapi kalau Evolve aku juga seneng sih. Nomor 2 ya si Evolve lah ya. Evolve atau Transformer ya aku ya.
Transformer juga keren sih bentuk-bentuknya. Enggak lah, yang kedua tetap Evolve lah. Evolve 3 baru Transformer. 4, aliennya si Independence Day, itu kayak alien biasa lah ya. 5 baru Thanos, kalau aku diurutin. Kalau si Evolve ini aku paling seneng sih Evolve Cobra ya. Evolve Cobra itu yang ini, yang paling serem. Gitu. Nah, kayak ada taring-taringnya itu ya. Evolve Black Hole sebenarnya juga, Evolve Dragon sama Rabbit kurang serem sih ya. Blastoise lumayan ini, serem. Karena merah gitu. Kalau Evolve Black Hole lebih cukup serem juga ya. Cuma warna putihnya itu kurang bikin serem ya. Kalau evolusi Evolve itu biasa aja sih, aku nggak gitu serem, cuman kerennya dia tuh beneran kayak alien ya. Kalau dari kelima, berarti apa ya? 6 lah ya. Dari 6 bentuknya si Evolve yang paling kayak alien tuh ya si evolusi ini, yang kayak otot-otot ini ya. Yang paling kayak alien. Kalau yang lain sisanya masih kayak Kamen Rider soalnya. Oke, kalian ada yang mau tanyain lagi? Oke, kayak gitu aja ya, teman-teman. Oke, gimana? Ada yang mau kalian sampaikan? Tadi kalian lihat kan tadi videonya? Sama kalian jalan kan? Halo? Sama kalian tadi jalan kan videonya? Iya. Oke. Jadi biar kalian lebih kebayang ya dia si penghancuran planet itu kayak gimana. Nah, kayak gitu tadi. Tadi dia tuh warp dulu ya, pindah teleportasi tadi. Hanya kalian lihat ada cahaya kuning tadi. Oke. Oke deh kalau gitu kita udah selesai. Kalau nggak ada yang mau tanyain, kita kalau gitu ketemu minggu depan ya. Minggu depan masih sama aku. Soalnya 2 minggu lagi mungkin digantiin aku ya. Minggu depan masih sama aku kok. Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan ya, teman-teman. Oke, kalau gitu salam astronomi. Dadah, Ibra, si Dimitri. Dadah. 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 Dadah.